Bagian 2 menyeberangi sungai. Pat dan Patty berlari lebih kencang. Seakan mereka gembira karena saat beristirahat hampir tiba. Laura, berpegang erat-erat pada rusuk atap gerobak, berdiri. Goncangan gerobak terlalu keras. Jauh di balik bahu Pa, di seberang rumput-rumput yang berombak-ombak itu, kini Laura dapat melihat ada pepohonan. Tetapi pohon-pohon ini agak aneh. Tingginya tidak jauh lebih tinggi daripada semak-semak. Hoa, seru Pa tiba-tiba, menghentikan gerobak. Mana yang benar nih? Gumamnya sendiri. Ternyata jalan bercabang. Kedua cabangnya sama, tak dapat dibedakan mana yang lebih sering dilalui orang. Keduanya terbentuk oleh jalur bekas roda di tengah-tengah lautan rumput. Suatu ke arah barat, satu lagi sedikit menurun ke arah selatan. Kedua ujungnya lenyap di balik rerumputan tinggi. Lebih baik jalan yang turun itu, kata Pak akhirnya. Mungkin jalan ini menurun ke arah sungai. Mungkin jalan ini langsung ke tempat penyeberangan. Jalan itu menurun, tetapi kemudian menaik lagi, dan turun naik terus menerobos bukit-bukit rendah. Makin lama pohon-pohon yang dilihat Laura tadi makin dekat, tetapi tidak tampak makin tinggi. Tiba-tiba Laura berseru tertahan, mencengkeram erat-erat rusuk atap. Sebab di bawah hidung Pat dan Patty tak terlihat lagi rerumputan. Bahkan tanah pun tak terlihat. Mereka sampai di sebuah tubir jurang, puncak pepohonan tadi masih jauh di seberang. Jalan yang mereka lewati berkelok. Untuk beberapa lama menyusuri tubir jurang, kemudian berkelok lagi menukik tajam menuju dasar jurang. Pa cepat-cepat menginjak rem. Pat dan Patty sendiri juga menghentikan langkah secara mendadak hingga mereka hampir jatuh terduduk. Roda-roda gerobak meluncur terus, tidak berputar, perlahan-lahan makin ke bawah, ke dasar jurang. Dinding tanah yang terjal dan berkerut-kerut tajam dan berwarna merah itu kini mendindingi kiri kanan gerobak. Rumput tinggi melambai di puncak dinding ini, tetapi pada sisinya yang terjal tak tumbuh suatu apapun. Udara panas sekali, dan panas yang terpantul dari dinding tanah tadi menamparkan pipi Laura. Di atas, angin masih bertiup kencang. Tetapi angin tidak dapat mencapai bagian dalam celah yang sedang mereka turuni. Kesunyian yang melingkungi mereka terasa asing dan kosong. Akhirnya gerobak kembali berjalan datar. Celah tadi telah berakhir pada dasar lembah yang luas. Disinilah tumbuh pohon-pohon tinggi yang terlihat oleh Laura dari padang rumput di atas mereka itu. Ternyata yang terlihat di atas hanya puncak pohon-pohon itu hingga pendek tampaknya. Rumpun-rumpun pepnonan menghiasi dasar lembah yang hijau itu di sana-sini. Dan di tempat yang teduh tampak sekelompok kijang tidur-tiduran, memperhatikan mereka. Anak-anak kijang bahkan bangkit untuk dapat melihat lebih jelas. Tetapi Laura belum melihat sungai yang dikatakan Pa. Agaknya masih jauh lagi yang harus mereka tempuh. Di tempat ini, jauh di bawah padang rumput yang mereka lalui selama ini, banyak terdapat bukit-bukit rendah dan tempat-tempat terbuka. Di bawah gerobak, tanahnya gembur. Di tempat-tempat terbuka, rumput menipis, agaknya dihabiskan oleh kelompok-kelompok kijang. Beberapa saat lamanya dinding jurang tanah merah yang meninggi itu masih tampak di belakang gerobak. Tetapi dinding ini kemudian tertutup oleh pepohonan dan bukit-bukit ketika Pat dan Patty sampai ke tepi sungai. Suara gemesik air sungai memecah kesunyian. Pepohonan di tepinya condong ke arah air, memberi bayang-bayang gelap pada air di tepian. Di tengah, air mengalir lebih deras, berkilauan dan membayangkan kebiruan langit. Air sungai ini sedikit meninggi, kata Pa. Tetapi kukira kita masih dapat menyeberanginya dengan aman. Memang disinilah tempat penyeberangan itu. Lihat bekas-bekas roda ini. Bagaimana pendapatmu, Caroline? Apapun keputusanmu aku setuju, Charles. Jawab Ma. Pat dan Patty mengangkat hidung mereka yang basah. Telinga mereka bergerak-gerak, condong ke depan, memperhatikan sungai. Kemudian telinga-telinga itu bergerak ke belakang, untuk mendengarkan keputusan apa yang akan diambil Pa. Mereka mendesah, mengusap-usapkan hidung, berbisik-bisik. Sedikit ke arah mudik, Jack sedang minum sepuas-puasnya dengan lidahnya yang merah. Akan kututup erat-erat kain atap gerobak, kata Pa. La turun dari tempat duduknya, membuka gulungan kain kanvas di sisi gerobak, mengikatnya erat-erat di dinding gerobak. Kemudian ditariknya tali kain kanvas yang di belakang. Erat-erat, hingga kain kanvas mengerut di tengah lengkungan rusuk, membentuk sebuah lubang bundar yang sangat kecil, terlalu kecil untuk dipakai melihat secara bebas. Mary meringkuk di tempat tidur. Ia tidak suka penyeberangan. Ia takut pada air yang mengalir deras.
Tetapi Laura senang sekali. Ia sangat senang melihat betapa gerobak besar itu tercebur ke air. Pa kembali duduk di depan dan berkata, Pat dan Patty mungkin harus berenang di tengah sungai. Tetapi kita semua pasti selamat sampai di seberang. Laura berpikir akan Jack. Dan ia berkata, apakah tidak lebih baik bila Jack kita bawa masuk ke gerobak, Pak? Pa tidak menjawab, ia mulai mengumpulkan tali-tali kendali erat-erat di tangannya. Ma yang berkata, Jack dapat berenang, Laura. Ia pasti selamat. Gerobak maju perlahan melintasi lumpur. Air mulai menghempas di roda. Hempasan itu makin keras. Akhirnya gerobak sampai terguncang oleh derasnya arus. Tiba-tiba pula terasa gerobak mengambang, terombang-ambing, terayun-ayun. Suara gemuruh tiba-tiba berhenti, Lanma berseru keras, anak-anak, berbaring, cepat. Secepat kilat Mary dan Laura berbaring rapat-rapat di tempat tidur. Bila Ma berbicara dengan suara seperti itu, perintahnya sama sekali tak boleh dibantah. Tangan Ma melemparkan selembar selimut lebar yang menutupi mereka berdua, dari ujung kaki ke ujung kepala. Diam semua, sama sekali jangan bergerak. Perintah Ma. Mary tidak bergerak. Dia gemetar tetapi tidak bergerak sedikit pun. Tetapi Laura tak dapat menahan rasa ingin tahunya. Beringsut-ingsut ia mencoba mengeluarkan matanya. Ingin sekali ia mengetahui apa yang terjadi. Dirasanya gerobak terayun keras, membelok. Air sungai menggemuruh lagi, kemudian sunyi lagi. Dan suara Pa membuat Laura ketakutan, pegang kendalinya, Caroline. Gerobak terasa seakan terjerumus, juga terdengar suara hempasan air yang keras. Laura bangkit duduk, merenggut selimut yang menutupi kepalanya. Pa tidak ada di tempatnya. Ma sendirian, memegang erat-erat semua tali kendali. Mary menyembunyikan mukanya kembali di balik selimut. Tetapi Laura malah menjulurkan kepala lebih tinggi. Tepi sungai tak terlihat. Di depan gerobak yang terlihat hanyalah air yang membanjir datang. Dan di dalam air tampak 3 buah kepala-kepala Pat dan Patty, serta kepala Pa yang basah kuyup. Pa menggenggam tali kekang Pat di bawah air. Sayup-sayup Laura dapat mendengar suara Pa di balik deru air, kedengarannya suara Pa tenang dan menghibur. Pa sedang berbicara dengan kuda-kuda itu. Entah apa yang dikatakannya. Laura tak dapat mendengar dengan jelas. Wajah Ma pucat pasi ketakutan. Berbaringlah, Laura, kata Ma. Laura berbaring. Keringat dinginnya keluar. Dipejamkannya matanya rapat-rapat, tetapi masih tetap terbayang air yang mengamuk itu serta kepala Pa yang berjanggut coklat terbenam padanya. Lama sekali rasanya gerobak itu dipermainkan arus air. Mary menangis tanpa bersuara. Perut Laura makin lama makin terasa mulas. Kemudian terasa roda gerobak terbentur pada suatu benda keras, dan suara deriknya terdengar jelas. Pa berteriak. Seluruh tubuh gerobak terguncang ke atas dan ke belakang, tetapi terasa juga roda mulai berputar di suatu landasan. Laura duduk lagi, berpegang erat-erat pada tempat duduk Pa. Tampak olehnya punggung Pat dan Patty makin besar, keduanya mendaki lereng tepi sungai yang terjal. Pa mendorong mereka sambil berseru-seru, ayo, Patty. Ayo, Pat. Here. Yak. Hup. Ayo, kuda-kuda manis. Di puncak lereng tepian sungai keduanya berhenti, terengah-engah dan basah kuyup. Gerobak pun berhenti. Aman. Di luar jangkauan amukan air. Pa terengah-engah dan basah kuyup juga. Dan Ma berkata, oh, Charles. Ayolah, Caroline, jangan khawatir lagi. Pa berkata, kita telah selamat berkat gerobak kuat yang terpancang erat pada sumbu roda. Belum pernah kualami banjir yang datang secepat itu. Pat dan Patty memang pandai berenang, tetapi tanpa bantuanku mereka pasti tak bisa sampai ke seberang. Kalau saja Pa tak tahu apa yang harus dikerjakannya, kalau saja Ma begitu ketakutan hingga tak dapat mengendalikan kuda-kuda itu, kalau saja Mary atau Laura nakal serta mengganggu Ma mereka semua pasti hanyut, hilang. Banjir akan menggulingkan gerobak mereka, membuatnya terbalik-balik, menghanyutkannya, menenggelamkannya. Dan tak akan mengetahui nasib mereka sebab jalan itu baru akan dilalui manusia lagi berminggu-minggu setelah peristiwa ini terjadi. Yah, kata Pa, apa yang dimulai dengan baik, pasti berakhir dengan baik, dan Ma berkata, Charles, kau basah kuyup sampai ke kulitmu. Sebelum Pa menyahu, Laura berseru, oh, di mana Jack? Mereka telah melupakan Jack. Mereka telah meninggalkan Jack di seberang sungai yang sedang mengamuk itu, dan kini anjing itu tak terlihat. Mungkin Jack mencoba berenang menyusul mereka. Tetapi di permukaan air yang bergolak itu tak tampak kepala Jack.
Laura menelan ludah, menahan tangis. Ia tahu, menangis adalah suatu perbuatan yang memalukan. Tetapi dalam hati, Laura menangis habis-habisan. Jack telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dari Wisconsin, begitu sabar begitu setia, dan kini mereka membiarkannya terbenam. Jack begitu lelah, sebenarnya sudah pantas bila ia ikut naik ke dalam gerobak dalam penyeberangan ini. Ia tadi berdiri di tepian, memperhatikan gerobak menjauhinya seakan tak mempedulikan dia lagi. Dia tak akan tahu, sesungguhnya mereka sangat menyayanginya. Pa berkata ia takkan tega meninggalkan Jack begitu saja seperti itu, bahkan bila dibayar $1 juta. Sekalipun, kalau saja ia tahu bahwa sungai akan banjir pada saat mereka berada di tengah-tengah, pasti ia tak akan membiarkan Jack berenang sendiri. Tetapi, yah, penyesalan tak ada gunanya, kata Pa. Pa berjalan jauh menghilir sungai. Kemudian memudik sungai, sambil memanggil-manggil Jack, dan bersiul-siul. Tetapi tak ada hasilnya. Jack hilang. Tak ada lagi yang dapat mereka kerjakan, kecuali meneruskan perjalanan. Pat dan Patty telah beristirahat. Baju Pa telah kering waktu ia mencari Jack tadi. Diambilnya tali kendali dari tangan Ma dan gerobak pun mulai bergerak mendaki, meninggalkan dasar lembah. Laura terus saja melihat ke belakang. Dia tahu tak mungkin Jack terlihat lagi, tetapi siapa tahu. Tak ada yang tampak selain tanah bergelombang di antara gerobak dan sungai. Dan jauh di seberang sungai, dinding jurang yang berwarna merah tampak menjulang lagi. Kemudian di depan gercebak juga tampak dinding jurang seperti yang ada jauh di belakang tadi. Jalur bekas roda tampak menghilang ke dalam sebuah celah di dinding itu. Pat dan Patty harus mendaki terus di dalam celah tersebut, sampai mereka tiba di sebuah lembah sempit yang berumput. Lembah ini makin lama makin lebar, dan mereka tiba kembali di padang rumput tinggi. Di sini tak tampak ada jalan, bekas roda atau kuda tunggang pun tidak. Padang rumput ini seakan belum pernah terjamah oleh manusia. Hanya rumput liar yang tinggi menyelimuti hamparan tanah yang tak berbatas itu. Dan kembali langit yang begitu luas menutupi mereka dari atas. Jauh di sana, tepi matahari mulai menyentuh tepi bumi. Besar sekali matahari itu, berpendar-pendar dengan cahaya. Tapi langit berpulas sinar merah jambu. Di atas garis merah terlihat warna kuning, di atas warna kuning terlihat warna biru. Di atas warna biru langit tak berwarna lagi. Kegelapan warna ungu mulai datang. Dan angin pun terdengar berduka. Pa menghentikan kuda-kudanya. Dengan dibantu Ma ia menyiapkan tempat untuk bermalam. Mary dan Laura turun pula. Oh, Ma, kata Laura. Jack sudah pasti naik ke surga, bukan? Dia anjing yang baik. Dapatkah ia pergi ke surga? Mata tahu harus menjawab bagaimana. Pa yang menjawab, ya, Laura, Jack dapat pergi ke surga. Tuhan yang tak pernah melupakan seekor burung gereja, sudah pasti tak akan membiarkan seekor anjing baik seperti Jack kedinginan di tengah padang rumput. Sedikit berkurang kesedihan Laura, tetapi ia belum merasa bahagia. Pa agaknya juga tidak. Hal ini kelihatan karena Pa tidak bersiul-siul seperti biasanya. Dan setelah agak lama, Pa berkata, susah juga kita nanti, tinggal di daerah liar tanpa memiliki seekor anjing penjaga yang baik.